Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman pada pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang penuh dengan anugerah, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan dapat merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap kami yang mendengar renungan pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah kami dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong bagaimana kami melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengambil satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah perlombaan lari maraton yang diikuti oleh banyak negara. Perlombaan lari ini menempuh jarak 42.195 km yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 68, tahun 68. Dalam perlombaan itu pada akhirnya seorang pelari asal Ethiopia berhasil masuk garis finish yang pertama sehingga dia dinobatkan menjadi pemenang pertama. Kemudian disusul pemenang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di saat para pelari sudah masuk garis finish, saat itu juga para penonton di stadion sudah berpikir kalau perlombaan lari sudah selesai sehingga mereka meninggalkan bangku-bangku mereka. Akan tetapi tidak berapa lama berselang, para penonton yang belum pulang dikejutkan akan adanya pelari yang masuk ke dalam stadion itu. Stadion yang sudah mulai sepi, kemudian ada saat salah seorang pelari masuk stadion dengan terpincang-pincang, lengkap dengan baju lari, nomor di dada, serta balutan perban di lutut kaki. Nah, sontak seluruh penonton yang belum meninggalkan stadion itu, mereka berdiri dan memberikan tepuk tangan. Mereka menyemangati pelari tersebut sampai dengan dia masuk garis finish. Nah, seorang pelari ini kemudian berhasil menyentuh garis finish di saat semua pelari atau semua atlet mungkin sudah beristirahat. Nah, dia adalah John Stephen Akhwari. Dia seorang pelari asal Tanzania yang mengikuti perlombaan lari ini. Dia menyelesaikan larinya dalam keadaan terluka karena di kilometer 19 kakinya tiba-tiba kram dan dia kemudian terjatuh dan ditabrak oleh pelari yang lain. Nah, saat itu tim medis sudah menyarankan untuk dia berhenti karena kondisi kaki yang sangat parah. Akan tetapi dia tidak menghiraukan nasihat itu dan dia tetap melanjutkan perlombaan itu sampai dengan garis finish. Nah, maka ketika dia sudah selesai menyelesaikan pertandingannya, dia sudah sampai menginjak garis finish, kemudian dia diwawancarai oleh banyak media. Mereka bertanya, kenapa tidak mundur saja? Orang-orang pasti akan maklum bila kamu tidak bisa menyelesaikan perlombaan ini karena cedera di kaki. Tapi kemudian dia menjawab pertanyaan-pertanyaan media itu, dia mengatakan, negara saya mengirim saya bukan untuk memulai lomba lari ini,
Tetapi negara saya mengirim saya sejauh 5.000 mil untuk menyelesaikan lomba lari ini. Nah, John Stephen Akhwari ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa apapun hasil yang kita akan dapatkan nanti, yang pasti jangan pernah berhenti dan tetaplah selesaikan pertandinganmu sampai garis finish. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini memang menggambarkan semangat juang seorang John Akhwari, Stephen Akhwari untuk mencapai garis finish. Apapun yang terjadi tetap harus bisa menyelesaikan dengan baik karena tujuan dia diutus mewakili negaranya adalah untuk menyelesaikan perlombaan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Saat ini kita juga bisa dikatakan bahwa kita sedang menjalani pertandingan dalam arena kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa benar-benar sampai menyelesaikan pertandingan itu, bahkan bisa sampai memperoleh mahkota kemenangan. Nah, Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai dengan 27 yang tadi saya bacakan untuk kita adalah merupakan suatu surat yang dia tulis kepada jemaat Korintus. Bagaimana Paulus menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita, ini juga ibarat kita sedang dalam pertandingan. Dan ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita menyelesaikan sebuah pertandingan. Nah, Paulus menekankan ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Nah, di dalam ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, kata penguasaan diri ini berasal dari kata ekrateia, atau dalam bahasa Inggris disebut self-control, yang artinya dapat menguasai diri, memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, memerintah, atau melarang diri untuk melakukan sesuatu yang salah. Nah, demikian juga seorang atlet. Dia juga harus tentu saja memiliki penguasaan diri dalam kehidupan mereka. Mereka harus mengikuti jadwal latihan secara rutin, harus tinggal di wisma yang disediakan, mentaati segala aturan yang berlaku, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam ketika mereka mengikuti perlombaan. Tidak boleh mengkonsumsi doping untuk menambah stamina, tidak boleh melakukan kecurangan, tidak boleh melewati garis yang sudah disediakan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, demikian juga dalam kerohanian kita. Setiap kita, orang percaya, kita tentu saja juga harus berusaha untuk menguasai diri kita. Tidak hanya menguasai pikiran kita, emosi kita, kehendak kita, seluruh keberadaan kita, kehidupan kita pun kita juga harus menguasainya. Di dalam suratnya juga Paulus mengatakan bahwa orang percaya tidak mengikuti lagi keinginan daging, baik itu keinginan hawa nafsu, penyembahan berhala, iri hati, dan sebagainya. Itu ditulis di dalam surat Galatia. Nah, begitu juga bagaimana kehidupan kita sehari-hari, kita pun juga seharusnya dapat menguasai diri kita, karena kita sudah diberikan Roh Kudus dalam hati kita untuk bagaimana menolong kita untuk menguasai diri kita. Kemudian hal yang kedua yang kita juga bisa lakukan selama bagaimana kita menjalani pertandingan kehidupan kita ini, kita harus fokus pada tujuan hidup yang Tuhan berikan. Tentu saja kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan.
Begitu juga ketika Tuhan menyelamatkan manusia yang berdosa, juga dengan tujuan. Oleh sebab itu, Paulus pun juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa di dalam ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ketika seseorang tahu bagaimana tujuan hidupnya, tentu saja dia akan melakukan atau menjalani kehidupannya dengan sepenuh hati. Dia tahu apa yang menjadi tujuannya, maka kemudian dia akan fokus untuk bagaimana mendapatkan tujuan itu. Nah, seorang pelari atau seorang atlet dikatakan tujuan dia mengikuti sebuah pertandingan adalah untuk mendapatkan kemenangan atau memperoleh mahkota. Di zaman itu, setiap pertandingan orang akan diberikan mahkota bila dia memperoleh kemenangan. Nah, mahkota yang disediakan adalah mahkota yang berupa daun, kemudian disusun mahkota dan kemudian disematkan ke kepala setiap orang yang memenangkan kejuaraan. Untuk mendapatkan mahkota yang fana itu, mendapatkan mahkota yang bisa rusak itu, seseorang akan terus berlatih dengan gigih dan berjuang bagaimana caranya untuk mendapatkan kemenangan. Lebih-lebih kita sebagai orang percaya, kita diberikan mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Kita diberikan kemenangan, kita diberikan kehidupan yang kekal, dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan mengejar tujuan itu. Oleh sebab itu, biarlah kita juga ditolong bagaimana kita diberi fokus dalam menjalani kehidupan ini. Fokus kita adalah untuk kemenangan. Fokus kita untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Biarlah kita juga terus bisa kuat bertahan dalam gelanggang arena pertandingan kehidupan kita ini. Ketika ada sesuatu yang mungkin membuat kita lemah, ada perkataan-perkataan yang mungkin bisa membuat kita merasa down, ada sesuatu yang mungkin menghambat kita. Tapi biarlah kita tetap memiliki fokus pada tujuan yang mulia itu, yaitu titik akhir yang harus kita capai untuk memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia sampai garis akhir. Kemudian hal yang ketiga yang kita bisa lakukan dalam bagaimana kita menjalani pertandingan kehidupan kita adalah melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-27, dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah, melatih tubuh ini sama dengan melakukan latihan ketat. Nah, latihan ketat ini bisa kita lakukan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita melakukan latihan ketat untuk mengencangkan otot-otot kita, supaya tidak jadi kendor dan sebagainya, badan kita tetap fit, kita harus melakukan olahraga setiap hari secara rutin. Nah, begitu juga dalam kerohanian kita. Kita juga harus melakukan disiplin kerohanian untuk bagaimana kita dapat lebih kuat di dalam menjalani kehidupan kita. Disiplin rohani ini bisa kita lakukan melalui saat teduh, doa, belajar firman Tuhan, dan bahkan juga bersaksi. Nah, bersaksi ini juga merupakan salah satu latihan praktek menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus juga memberikan satu catatan bahwa jangan sampai kita banyak sekali menerima firman atau bahkan mungkin mengajarkan firman, tetapi ketika kita sendiri tidak menghidupi firman itu, jangan-jangan malah justru kita yang ditolak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita, dalam menjalani pertandingan kehidupan kita ini, kita menjadi orang yang setia.
kita menjadi orang yang sampai kepada garis finish yang Tuhan sediakan, bahkan kita bisa mendapatkan kota pada akhirnya, yaitu dengan menguasai diri kita, fokus kepada tujuan hidup yang Tuhan berikan, dan bagaimana kita melatih tubuh dan kita dapat menguasai seluruhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Kau memberikan kami firman yang menolong kami bagaimana kami mengingat bahwa dalam perjalanan kehidupan kami ini juga diibaratkan sebagai pertandingan yang harus kami ikuti. Ada satu garis finish yang harus kami selesaikan. Ada tujuan yang mulia, yaitu mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan untuk setiap orang yang dapat menyelesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan menolong kami, kuatkan kami, dan mampukan kami untuk menjalani pertandingan kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu MDT kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi.